Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Rahardian Diah Kusumawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul regresi linier. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Mesti Fatehasari dengan NIM 2319214, kemudian ada Castiani 2319216, Maulana Akbar 2319219, dan Putri Utami dengan NIM 2319227. Yang pertama, pengertian konsep analisis regresi linier. Analisis regresi merupakan alat statistik yang banyak digunakan dalam berbagai bidang. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Ada 3 macam tipe dari analisis regresi. Yang pertama, tipe regresi linier sederhana yang berfungsi untuk mengetahui hubungan linier antara dua variabel, yaitu variabel dependen dan satu variabel independen. Yang kedua, tipe regresi linier berganda yang merupakan model regresi linier dengan satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Yang ketiga, tipe regresi non-linier yang berasumsi bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen tidak linier pada parameter regresinya. Hubungan fungsional antara variabel. Regresi linier sederhana adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara suatu perubah bebas yang dilambangkan dengan X dan suatu perubah tak bebas dengan lambang Y, di mana hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai suatu garis lurus. Variabel yang mudah didapat atau yang tersedia sering dapat digolongkan ke dalam variabel bebas, sedangkan variabel yang terjadi karena variabel bebas itu merupakan variabel tak bebas. Untuk keperluan analisis, variabel bebas akan dinyatakan dengan X1, X2, XK, X lebih dari 1. Sedangkan variabel tak bebas akan dinyatakan dengan Y. Yang kedua, tahapan dari konsep analisis regresi linier. Yang pertama, perumusan permasalahan. Tahap perumusan permasalahan adalah tahap paling penting dalam analisis regresi. Pendefinian permasalahan secara tepat akan membantu menentukan ketepatan dalam tahap-tahap analisis berikutnya, terutama dalam hal penentuan variabel yang relevan, kebutuhan dan pengumpulan data, serta pemilihan metode analisis. Kemudian yang kedua ada seleksi variabel. Variabel diturunkan dari perumusan permasalahan, sebagai misal pada kasus hubungan tinggi badan anak dengan tinggi badan orang tua laki-laki dan kondisi ekonomi keluarganya. Variabel bergantungannya adalah tinggi badan anak yang kemudian disimbolkan sebagai Y, sedangkan variabel penduganya adalah tinggi badan orang tua yang disimbolkan dengan X, dan kondisi ekonomi yang dipresentasikan pendapatan keluarga diberi simbol X. Adanya pembatasan masalah dalam proses perumusan permasalahan akan menentukan perlu tidaknya variabel tambahan. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data. Setelah variabel-variabel pengukuran ditentukan, proses selanjutnya dilanjutkan dengan pengumpulan data dari masing-masing variabel secara berpasangan. Pada proses pengumpulan data, hal yang perlu diperhatikan adalah keterwakilan data. Jika pengukuran dilakukan pada seluruh populasi, dapat dipastikan bahwa data yang terkumpul akan benar-benar menggambarkan objek yang diukur. Kemudian yang keempat, ada spesifikasi model. Dalam analisis regresi terdapat banyak model yang dapat dibangun untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Model tersebut dapat berupa model linier dan model non-linier. Penentuan model mana yang akan dipakai dan dapat mengacu pada literatur atau teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada pemilihan metode. Setelah dilakukan penentuan model tadi,
Pekerjaan selanjutnya adalah penentuan metode untuk mengestimasi parameter atau koefisien regresi dari model terpilih. Kegiatan ini disebut dengan parameter estimation atau model fitting. Kemudian yang keenam, model fitting. Model fitting merupakan tahapan perhitungan dugaan parameter atau koefisien regresi berdasarkan model dan metode terpilih. Koefisien tersebut kemudian diuji apakah signifikan atau tidak menjadi parameter model. Kemudian yang ketujuh, pengujian model dugaan atau diagnostic checking. Pada tahap ini dilakukan pengujian hipotesis terhadap koefisien atau parameter yang telah diduga pada langkah sebelumnya sekaligus melakukan pengujian terhadap model regresi dugaan. Kemudian yang ke-8 yaitu penerapan. Tahap ini adalah tahap terakhir yang merupakan tujuan utama dari analisis regresi, yaitu menyusun suatu pendugaan yang sahih dan dapat dipercaya terhadap data real hasil pengamatan. Selanjutnya, kesimpulan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan. Yang ketiga, ada cara melakukan analisis regresi. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linier sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dari analisis regresi linier sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respons. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, menghitung X kuadrat, X, Y, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang keenam, membuat model persamaan garis regresi. Yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau responsi. Yang kedelapan, uji signifikansi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.